Kenalin nih bos, cewek cantik gue jadi banyak. Jadi ada 3 hal yang paling gue benci di dunia ini. Yang pertama adalah orang tolol, yang kedua adalah re-uploader, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bikin kepala gue migrain. Apalah orang gini? Cilor mah coba yang harganya 75.000. Udah ya, besok-besok lu ganti oli motor. TikTok Shop udahan, sekarang Lazada dan Shopee juga diminta udahan. Nih hidup lagi sulit-sulitnya ada aja perkara ya. Ini lu pada napa sih? Betah banget dari zaman batu. Kita punya yang namanya teknologi gitu, dimana transaksi sekarang bisa dilakukan dengan hanya satu pencetan saja di HP. Kenapa lebih milih cara berjualan yang gak ada bedanya dari zaman batu? Maksud gue bukannya online shop itu mempermudah orang ya, dimana sekarang ada banyak banget platform online shop yang bisa digunakan para pedagang untuk memudahkan reach mereka ke konsumen. Konsumen tinggal pesan di rumah, penjual bisa dapat banyak konsumen secara global. Lowongan apalah orang gini? Cilor mah coba yang harganya 75.000. Udah ya, besok-besok lu ganti oli motor. Nanti kalau bensin sudah habis, kau isi pula bensin itu dengan saus. Yang ada di pikiran orang kayak gini tuh, Belum ada bensin, motorku aman. aman kalau bapak kau. Jadi sebelum pala lu gua ketok pakai sapu, itu jam dinding menunjukkan pukul 9 malam gitu. Lu kira tetangga lu pada ngapain? Ikut Fortnite. Gua kayak capek-capek kan baru pulang dari kampus gitu, belum lagi banyak tugas yang harus gua kerjain, ditambah deadline yang gak ngotak. Terus di waktu yang bersamaan nih anak setan. Wah anjing, nakal akan pilih touchdown nih. Lah bacana kali, mana bentaran kira kau nih. Ayo berisi nama kau hijau. Parah kau hijau. Berisik beda, sumpah kayak gak ada tempat lain gitu. Boleh lah kau main dekat taman lah atau rumah kau sendiri, biar nanti kalau berisik bukan aku lagi yang kena nih. Padahal masalah sepele, hanya liburan bareng bersama mantan 1 minggu. Suamiku pulang ke rumah ibunya dan bilang aku selingkuh. Masih mending gitu, suami lu bilang lu selingkuh gitu kan. Kalau gue yang jadi suami lu, gue bilang lu berubah jadi bapak. Gue makin gak ngerti gitu sama orang-orang zaman sekarang. Makin diberi kemudahan teknologi gitu, bukannya makin pintar malah degenerate gitu, jadi bego. Otaknya balik ke zaman batu. Orang-orang udah mikir gimana caranya pindah ke Mars, kita masih ributin permasalahan gimana caranya otak orang kayak gini tuh bisa bekerja dengan benar gitu. Kalian tahu gak sih yang di anime gitu loh, yang orang reinkarnasi jadi slime atau orang reinkarnasi jadi pedang gitu kan. Nah ini adalah salah satu contoh reinkarnasi dari babi menjadi manusia gitu. Kelihatan banget dari sifatnya mirip babi. Kalau istri selingkuh, berarti ada yang kurang dari suaminya. Kepala bapak kau. Supaya itu kalimat belakangan ini gue sering banget gitu mendengar kayak berita anak di bawah umur dilecehkan. Tapi tentu saja daripada kita bersimpati, orang-orang tolol ini malah berkomentar, Mau dong dijadiin korbannya. Serius gue pengen dilecehin sama tante. Aku mau dong, mantap kali. Kalau aku tahu kepala botak kau. apa sih? Hah? Lu pada kenapa dah? Kalian pikir enak gitu ya dilecehkan? Mbak, saya mau tanya, katanya ada loker matamu. Gue dari dulu nggak paham gitu sama kalian yang hobi banget mulai pembicaraan pakai huruf P gitu. Pape apaan sih? Enggak, gue nggak permasalahin. Gue sih bodo amat gitu kalau kalian chat kayak gini ke orang yang udah lu kenal atau teman lu sendiri gitu lah. Tapi kalau lu chat kayak gini ke orang asing yang bahkan lu gak kenal sama sekali gitu, kayak lu cari kerja, lu bayangin orang cari kerjanya kerja gimana, lu kan masih nggak ya? Yang kayak gini bukan minta kerja, itu minta ditabok. Ya walaupun gue tahu gitu huruf P ini artinya ping, dimana dipakai dulu di BlackBerry Messenger untuk memulai pembicaraan. Dan gue masih maklumin kalau kalian nggak ping kayak gini karena emang ada fitur dari aplikasinya. Tapi kalau gak ada fiturnya dan malah lu chat manual gitu, pape apaan PH? Tambahin lagi gitu, apabila customer melanggar ketentuan di atas, maka halal hukumnya bagi kurir untuk tempeleng aja orang-orang kayak gini. Jadi buat kalian semua nih, top up game sampai jutaan pakai duit orang tua. Ini yang pengen gue bahas dari dulu gitu. Tolong buat para orang tua jelasin ke anaknya tentang benda yang bisa nyogok aparat tinggi dan menjadi faktor kesenangan pribadi maupun orang lain gitu, atau bahasa gampangnya uang. Karena emang kasus kocak kayak gini udah banyak gitu. Anaknya top up diam-diam pakai duit orang tua sampai jutaan gitu, karena mereka gak paham gimana besar kecilnya nominal uang. Mereka tuh taunya, ayolah cuma 100.000 dikit, bapak gue bisa nyari lagi. Goblok, dikiranya dapat uang tuh gampang gitu ya. Iya, sekiranya dosa lu bisa lu ubah gitu jadi nominal duit, gampang aja bang. Kenapa bocah kalau nonton stream orang tuh suka kepo sama hal privasi gitu, kayak nanya, "Kak, agamanya apa bang? Agama apa bang? Agama lu buat apa?" Kocak, esensinya nanya agama ke orang yang baru lu kenal atau lu gak kenal sama sekali biar apa gitu? Lu mau login atau gimana? Emang kalau agamanya beda lu langsung gak suka gitu ya semua orangnya? Udah bro, ini cobain punya gue. Punya gue Inilah kenapa Indonesia gak maju-maju. Masalahnya sekolah luar juga ngelarang. Sekolah bego macam apa yang ngebolehin muridnya nge-vape? Gak berpengaruh soal pendidikan, malah dihancurin. Justru karena bahaya dan gak berpengaruh, makanya dihancurin. Jadi ngapain sih lu pada bawa produk dewasa gitu yang jelas tetap mengganggu kesehatan dan gak ada hubungan sama pendidikan ke sekolah gitu. Lu kata sekolah tempat apa? Tempat nongkrong gitu ya, tempat nongkrong kepala bapak kau.